Om Swastiastu. Halo Sobat Pembelajar dimanapun Anda berada. Nah, kali ini bertemu lagi di mata kuliah khusus di Bahasa Indonesia untuk umum ya. Jadi mata kuliah umum yang berlaku di kurikulum Merdeka untuk mereka yang hadir di semester 1 ini. Nah, untuk di Universitas Hindu Negeri Indonesia ya, UHN I Gusti Bagus Sugriwo Denpasar. Jadi mata kuliah Bahasa Indonesia ini merupakan mata kuliah wajib. Nah, hari ini saya akan berbagi dan berbincang mengenai materi ejaan dan seputar seluk-beluk ejaannya yang merupakan materi kedua dari pembelajaran bahasa Indonesia. Baik, izin saya berbagi materi. Baik, semoga bisa terlihat dengan jelas ya untuk di materi ejaan. Nah, di pertemuan sebelumnya lewat virtual juga lewat YouTube, saya telah membagi dan memberikan periodisasi mengenai ejaan. Nah, saya ulang kembali ya. Ini merupakan ada beberapa ejaan-ejaan yang berlaku dinamis sesuai dengan perkembangan zaman dari bahasa Indonesia di Indonesia itu sendiri ya. Di tahun 1901 itu terbentuklah ejaan Van Boysen ya, yang merupakan masih ada ciri-ciri dari bahasa Belanda ya, karena pada saat itu masih dalam penjajahan Belanda. Kemudian ini tandanya atau contoh-contohnya misalnya jujur ya masih DJ, kemudian TJ ya, CH itu masih merupakan ciri dari ejaan Van Boysen ya. Makmur itu diisi tanda apostrof seperti kata doa ya, dulu berlaku ejaan Van Boysen itu apostrof makmur doa. Nah, sekarang kan kalau ejaan yang disempurnakan edisi 5 khususnya itu tidak berlaku lagi apostrof dalam kata doa maupun makmur. Nah, kita beralih pada ejaan Republik atau ejaan Swandi pada tahun 1947. Nah, itu DJ masih muncul, jujur ya. TJ masih muncul, CH juga masih muncul, musyawarah masih. Nah, ini sudah apostrof itu diganti dengan K, makmur gitu ya. Oke, kemudian kali pertama ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan itu dikomandangkan pada tahun 1972. Nah, ini DJ sudah tidak ada gitu ya. Ejaan DJ itu sudah tidak ada, diganti dengan jujur, cucu ya, TJ, Titi DJ. Nah, diganti dengan cucu seperti itu sudah tidak berlaku TJ ini ya. Khusus yang dulunya CH itu sudah berganti menjadi KH karena kita mengenal konsonan itu ada 2 di pengikatnya. Jadi khusus. Nah, musyawarah S dengan Y ya sama seperti KH, gugus vokal, gugus konsonan yang melekat pada kata itu SY, KH ya, itu sudah dibagukan seperti ini, seperti ejaan yang disempurnakan yang berlaku di tahun 1972. Kemudian makmur tetap seperti sedia kalanya ya, tidak lagi menggunakan apostrof. Kemudian berlaku kembali PUBI ya, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia 2015. Tidak banyak yang berubah ya, tapi ada melekat gugus konsonan, ada gugus vokal ya, seperti EI. Nah, ini kan 2 vokal yang menyatu dalam lafal bahasa Indonesia itu hadir di PUBI. Yang Maha Kuasa, ya penyebutan-penyebutan ini banyak berlaku ya. Untuk penyebutan Yang Maha Kuasa itu huruf kapital semuanya, dan yang ini besar huruf kapital, dan M-nya ini juga huruf kapital. Kemudian ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan edisi 5 yang terbaru yang berlaku di tahun 2022 itu sampai ya nanti politik kebahasaan yang bergeser lagi kita tidak tahu ya. Kemudian itu ada penambahan seudati. Jadi gugus vokal yang bergandengan E dengan U seperti itu. Yang Maha Kuasa, nah ini menjadi polemik atau pergantian. Jadi yang Maha Kuasa, Maha itu terpisah dari kuasa. Kalau dulu kan melekat ya, nyambung. Nah, ini khusus kepada penyebutan Tuhan yang Maha Kuasa, yang Maha Esa ini terpisah. Baik, itu untuk sekadar mengingatkan ejaan. Nah, di sini kenapa pentingnya ejaan? Ini untuk mengatur tata cara penulisan dalam bahasa Indonesia. Sudah diatur, aduh banyak sekali yang melanggar ya. Tapi sayangnya
dengan adanya aturan tersebut gitu ya, harusnya setiap ada aturan itu ada punishment atau ada undang-undang yang bisa menjerat mereka yang masih melakukan kesalahan. Tapi undang-undang kebahasaan kita tidaklah berlaku menjerat gitu ya apabila ada orang-orang yang salah dalam menggunakan bahasa Indonesia baik tataran lisan maupun tulisan seperti itu. Nah, itulah masih sehingga kecintaan dan juga bagaimana pembenaran yang benar terkait kata ejaan itu masih bersifat abu-abu ya. Nah, saya juga mungkin kemarin-kemarin di politik kebijakan berbahasa itu masih sangat riskan untuk melakukan jeratan atau hukuman bagi mereka yang salah. Tapi seharusnya ini merupakan salah satu kecintaan terhadap bahasa Indonesia ya seharusnya diberikan hukuman karena sudah ada aturan baku yang mewajibkan masyarakat Indonesia seharusnya paham dengan bahasanya sendiri. Tidak orang lain yang paham gitu ya. Kalau terus-menerus seperti ini ya budaya, bahasa, kemudian apapun gitu mudah tercerabut dari akarnya karena tidak kukuh dan tidak ajak dimulai dari diri sendiri. Kita yang punya ya itu kita yang membanggakan, kita yang menjunjung tinggi. Oke, mengatur cara penulisan dengan huruf Latin. Ya, kita bahasa Indonesia masih bahasa yang berdaya dengan mengambil serapan dari bahasa asing maupun bahasa daerah. Nah, di sini ada penggabungan vokal EU, AI, AU, EI, OI. Nah, jadi ini berdasarkan EYD versi 5, inilah yang terbaru, seri terbaru dengan berbagai variasi gabungan vokal ya. Nah, kalau di sini kita punya beberapa kasus yang sering keliru disampaikan atau dituliskan begitu ya. Ini misalnya, mohon maaf, dia tampan. Sebentar, ini menghalangi pandangan saya. Dia tampan, titik. Nah, D-nya itu kapital ya, tampan itu tetap. Nah, ini masih berlaku umum gitu ya, tidak banyak yang salah. Ari Pratomo. Nah, ini penyebutan Soleh bin Umar. Nah, dulu kan di ejaan sebelumnya bin ini kapital ya ditulisnya, tetapi sekarang di EYD yang terbaru bin kemudian apalagi ya kalau dalam penulisan nama Arab seperti itu ada bin dan lain sebagainya itu ditulis dengan terpisah. Maksud saya adalah dengan huruf kecil ya, bukan huruf kapital. Nah, Sultan Ternate ini merupakan julukan atau gelar kebangsawanan, jadi ditulisnya dengan huruf kapital. Dalam kalimat dalam dialog misalnya dalam tuturan lisan ya, ibu bertanya kapan, selalu diawali setelah koma itu selalu diawali dengan huruf kapital. Nah, penyebutan nama agama itu semuanya diawali dengan huruf kapital meskipun dia hadir di tengah-tengah kalimat ya. Kemudian terima kasih ini dipisah ya dan K-nya itu tidak ditulis dengan huruf kapital. Kemudian sarjana teknik karena ini nanti digunakan untuk penyingkatan ST ya jadi dibuat dengan atau dituliskan dengan huruf kapital semua. Profesor Dini ini nama ya, bukan usia, maksudnya bukan tingkatan gitu, profesor yang usianya dini tidak. Nah, ini ikan mujair, banyak orang menyebutnya ikannya besar, M-nya kapital gitu ya, sama dengan I kapital, M kapital, tidak. Tetapi ini I-nya adalah ditulis dengan huruf kecil dan mujairnya juga ditulis M-nya ditulis dengan huruf kecil. Nah, berbeda dengan batik Cirebon karena ini merupakan nama daerah ya, nama asal daerah batik Cirebon seperti itu ya. Kemudian yang lain Bupati Garut karena diikuti oleh nama teritorial atau nama nama jabatan termasuk ya keduanya ditulis dengan huruf kapital di awal. Bulan Maret, ya bulannya tidak usah ditulis dengan huruf kapital, M-nya Januari, Februari, sampai Desember itu tetap ditulis dengan huruf kapital. Sama juga dengan hari ya, hari Senin, Seninnya ditulis dengan huruf kapital. Suku Asmat, nah ini sama dengan penulisan batik Cirebon ya, suku Asmat. Nah ini suku menerangkan Asmat. Jadi asmatnya yang dilabeli dengan huruf kapital seperti itu. Misalnya sama dengan bahasa Indonesia, jadi bahasanya kecil ya di awal dan Indonesianya huruf kapital. Konferensi G20. Nah ini karena
penyingkatan ya, G ke-20 tingkatan, maka dia diisi dengan tanda strip seperti ini ya, tanda hubung. Sungai Musi ya, ini tidak sama seperti suku Asmat karena ini adalah nama diri ya. Sungai Musi, kemudian Sungai Nil seperti itu tetap ditulis kapital-kapital. Undang-undang tetap ya, karena ini merupakan nanti digunakan untuk penyingkatan UUD 1945, jadi tetap kapital. Surat kabar Kompas. Nah, ini ditulis miring. Jadi judul majalah, judul buku, judul film itu semua ditulis miring ketika dia hadir dalam sebuah kalimat ya. Kemudian Edward, S titik PD titik K titik gitu ya. Jadi ini di akhir juga harus diisi dengan tanda titik. Petai Cina, nah bukan petainya berasal dari Cina ya, tetapi namanya petai Cina, jadi tidak ditulis dengan huruf kapital, sama seperti ikan mujair. Hukum Archimedes, ya Archimedes, tapi kalau dia nanti ini menjadi singkatan, biasanya dia tidak ditulis dengan huruf kapital ya, seperti kata kilometer, ampere, seperti itu disingkat gitu ya, tidak ditulis dengan huruf kapital. Nah ini juga Bapak pulang, Lyodra Ginting. Jadi siapa fans Lyodra? Hari Sabtu. 5 ampere. Nah, ini yang saya tadi sampaikan. Kacang Bogor ya, meski Bogor itu adalah nama teritorial, tapi kan tidak dimaksud seperti nama diri. Jadi kacang Bogor itu merupakan nama produknya gitu. Jadi belum tentu dia istilahnya berasal dari Bogor seperti itu. Satai Madura, ya ini dipastikan karena teritorialnya. Kemudian selamat datang Jenderal tetap diisi di huruf kapital ya. Dr. Susilo Hali Lebaran karena ini merupakan penyebutan hari-hari besar keagamaan ya, sama dengan Hari Nyepi, Galungan, Kuningan dan lain sebagainya. Vinasi. Nah, ini si tadi ya. Si burung camar karena sama dengan bin ini. Ya, Loka Karya Daring Jalan Sudirman, berikan ini kepada ayah karena langsung penyebutan ke personnya. Kalau ibu-ibu, nah itu tidak kapital ya, karena itu belum khusus merujuk pada yang dituju, karena ibu-ibu bersifat general. Oke, nah ini yang tadi saya sebutkan ya. Jika dimanapun ya dalam kalimat gitu, kalau dia sudah masuk dalam kalimat, entah hadir di depan, di belakang, di tengah, jadi judul film, judul buku itu harus dituliskan dengan huruf miring. Film Abibi dan Ainun diangkat dari kisah nyata. Acara Bulan Bahasa dimuat di kabarbahasa.com. Jadi ini merupakan nama media ditulis dengan huruf miring ya. Misalnya jurnal itu ditulis dengan huruf miring. Album juga lakon ya, lakon atau nama pementasan itu juga ditulis dengan huruf miring. Dulu kan tidak ya, dulu tidak berlaku demikian. Nah, ini huruf miringnya juga berlaku yang seperti disampaikan. Kita perlu memperhitungkan rencana kegiatan dengan baik agar tidak ya, karena kata asing atau kata daerah itu ataupun suku kata maupun kumpulan kata itu ditulis dengan huruf miring ya. Nah, nama ilmiah buah manggis ialah Garcia mangostana. G-nya ini kapital ya. Nah, ini bermakna pandangan dunia. Nah, kalau ada istilah asing dari manapun gitu ya, bahasa Sanskerta, bahasa Inggris, bahasa apapun, itu ditulis dengan huruf miring. Ungkapan Tutwuri Handayani merupakan semboyan pendidikan. Ya, ini tidak kapital ya, Tutwuri Handayaninya, tetapi ditulis dengan huruf kecil semua tetapi miring. Nah, ini huruf miring itu berupa penegasan. Ya, misalnya ini ditegaskan gitu ya. Berikut ini adalah ciri-ciri manusia dalam golongan stoikisme, kecuali, nah itu kecuali itu penegasannya supaya tegas apa perintahnya maka ditulis dengan huruf miring. Atau biasanya huruf tebal juga bisa ya untuk penegasan. Huruf terakhir kata abad adalah D. Jadi ini yang ditegaskan abad D. Imbuhan ber pada kalimat berjasa bermakna memiliki. Dalam bab ini tidak dibahas penggunaan tanda baca. Nah, itu penegasannya. Buatlah kalimat dengan menggunakan ungkapan lepas tangan. Nah, ini juga boleh digunakan huruf tebal. Penegasan atau judul seperti itu bisa ditulis dengan penegasan judul boleh ditulis dengan huruf tebal.
Nah, huruf tebal ini untuk subbab ya, kalau Anda nanti goals-nya adalah menulis karya ilmiah, entah artikel, paper, makalah maupun ini ya, skripsi nanti, ini ingat bahwa judul, kemudian sub-sub judul ini semua ditulis dengan huruf tebal. Oke, kita melangkah ke jenis kata ya, kata dasar. Nah, ini sering sekali salah dituliskan ya, terutama untuk mahasiswa, walaupun bukan mahasiswa bahasa Indonesia gitu ya, yang mendalami ilmu S1 Pendidikan Bahasa dan Sastra atau S1 Bahasa Indonesia Murni atau pendidikan S1 Pendidikan Bahasa dan Sastra. Nah, ini seharusnya semua lini jurusan sudah terbiasa atau sudah mahir dengan penggunaan kata dasar dan bagaimana menuliskannya. Seharusnya ya idealnya kita menjunjung tinggi. Kita kalau misalnya ingin keren gitu ya, sebelum nulis bahasa Inggris atau sebelum mengucapkan bahasa Inggris pasti kita cek kamus gitu. Tetapi kenapa kita tidak memberlakukan hal ini kepada bahasa Indonesia, bahasa yang kita junjung tinggi gitu. Kalau kita salah menggunakan bahasa Inggris kan wajar karena bukan bahasa ibu atau bahasa nasional kita. Tetapi kalau sampai kita salah menggunakan bahasa Indonesia, oh malunya itu 2 kali lipat. Tetapi kenapa justru rasa itu tidak dimiliki? Nah, karena itu ya, karena kita ya pemerintah sendiri, kemudian juga masyarakat, millennials dan Gen Z bahkan ya, juga antipati terhadap hal-hal yang demikian. Padahal kan kalau kita mau mempelajari bahasa Indonesia itu banyak sekali kata-katanya yang menunjukkan betapa Anda cendekia, betapa Anda intelektual untuk dalam mengungkapkan bahasa Indonesia itu. Gitu ya. Jadi kalau saya pernah mengajar BIPA, bahasa Indonesia untuk penutur asing. Jadi kalau saya menunjukkan yang benar gitu ya, dia kembali pada realita atau kenyataan. Oh, Miss, kenapa di kenyataannya ada ada orang-orang Indonesia yang salah menuliskan dijual itu dipisah gitu ya. Padahal dijual itu harusnya dirangkai di dengan jual. Karena di sana adalah kata imbuhan gitu ya, bukan kata depan. Kalau di yang ditulis terpisah itu adalah di tempat. Nah, fenomena-fenomena demikianlah yang menyebabkan susah untuk bagaimana BIPA, pengajar BIPA itu mampu mematenkan, oh inilah yang benar sebenarnya. Sedangkan praktiknya di masyarakat bahasa Indonesia itu masih belum sepenuhnya dipahami oleh generasi gitu. Apalagi kalau yang tua-tua mungkin ya masih penggunaan bahasanya bagus karena dulu memang literaturnya juga strict terhadap penggunaan bahasa Indonesia. Kalau sekarang kan lebih ke Inggris campur-campur dan lain sebagainya gitu ya, sehingga semuanya tidak jelas. Jadi kita beralih ke jenis kata, ada kata dasar ya. Nah, kata dasar inilah letak pondasi di mana kita bisa menuliskan kata itu dengan benar ketika mendapat imbuhan ya. Ini ada kata dasar sangat, kantor, pergi, ramai, dan banyak sekali kata dasarnya ya. Nah, kalau kata dasar ini mendapat imbuhan, ya berjalan, mempermudah, menulis, dijual, pembaca semula terbatas. Nah, ini gampang ya, gampang sekali kita menuliskannya. Tetapi kalau misalnya bertanggung jawab, nah itu kan kelompok kata ya. Bertanggung jawab itu dipisah ya, bertanggung jawab, mohon maaf, tanggung jawab misalnya. Tanggung jawab itu kan dua kata, tanggung dan jawab yang membentuk makna baru seperti itu, tanggung jawab. Nah, ketika kata ini mendapat imbuhan ber, apakah ditulis serangkai semuanya bertanggung jawab? Ya tidak. Ibaratnya ini dua orang manusia gitu ya, yang memiliki hanya satu yang digandeng gitu dengan gandengan ber. Berarti tidak boleh dong dia dirangkaikan penulisannya. Jadi harus satu-satu bertanggung pisah jawab seperti itu ya. Jadi di mana kita menunjukkan kata dasar dan kata berimbuhan kita sudah tahu. Nah, kata dasar itu apabila melekat dengan ini ya, dengan partikel-partikel yang merupakan bulat-bulat ini, yang saya isi dengan bulat-bulat ini gitu ya. Partikel misalnya adiwiyata. Nah, ini diisi tanda strip adiwiyata. Kemudian banyak ya dwi 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 apa ya, dwi fungsi misalnya makro, mikro gitu ya, pramusaji, substansi. Nah, ini partikel-partikelnya yang bisa melekat pada kata dasar ya. Antar negara, antar kota, aerobik. Enggak ya, aerobik ya satu ya. Kemudian bio, eka warna gitu ya, panca warna.
manca, dan lain sebagainya. Nah, ini dia pelekatan morfologi ya. Kalau di kebahasaan kita namanya morfologi, bagaimana kata itu menjadi sebuah pemahaman baru ketika dia mendapat imbuhan ya. Auto mainstream. Nah, mainstream ini kan kata asing. Jadi autonya tetap tetapi diisi strip seperti ini ya, tanda pisah. Mohon maaf, tanda hubung. Mainstreamnya ini ditulis miring karena menyerap karena kata ini adalah kata asing. Nah saya juga Aufklärung ya, Aufklärung, kemudian pasca reshuffle, super jegeg gitu ya. Nah ini jegeg seharusnya bisa masuk ke dalam kata bahasa Indonesia ya, seperti ajeg. Tapi yang saya cek di KBBI itu kalau Bali kan ajeg dengan G gitu ya, karena proses artikulasi orang Bali G tidak mengenal K di akhir gitu ya. Tetapi ketika dia diadaptasi ke dalam bahasa Indonesia dia menjadi K gitu, sehingga kita temui di KBBI makna kata ajeg itu ada gitu. Non-Indonesia. Nah, ini kenapa? Karena ini merupakan dipisah gitu ya, penegasan terhadap unsur-unsur yang harus dibubuhi dengan huruf kapital di awal. Ya, misalnya Indonesia, Afrika Barat, Pro Timur juga, nanti PKI, pasca Orba, dan lain sebagainya. Nah, yang tadi ya, ini yang kita bahas bahwa untuk penyebutan Tuhan, jadi semuanya ini dipisah. Yang Maha Esa, Tuhan Maha Kuasa, yang Maha Pengampun. Nah, ini gabungan kata. Penyebar luasan, sebenarnya kan sebar luas ya, itu katanya. Jadi mendapat penyebar luasan, keduanya bergandengan, ya harus ditulis serangkai ya. Kalau penyebar luas, sebar luaskan, nah ini ditulis terpisah. Ibu bapak kami, nah ini dipisah ya. Beasiswa ditulis serangkai. Rumah sakit ini ditulis terpisah. Baik, kita lanjut. Gedung-gedung tinggi. Nah, dengan membubuhkan tanda hubung yang ini ya, yang tepat, itu akan menimbulkan makna yang tepat pula, yang sesuai dengan yang ingin disampaikan oleh penutur kepada mitra tutur. Misalnya ini yang dimaksud adalah, ada banyak gedung yang tinggi. Jadi gedung tinggi, bukan gedung tinggi-tinggi. Nah, itu kan berbeda ya. Jadi berjalan-jalan, berlari-lari, awan-awan hitam, orang-orang, anak-anak, bolak-balik, bentuk ulang ini ya, dag, dikduk, tetap ditulis dengan kata hubung. Karena dia termasuk bentuk ulang. Biri-biri, ya kalau dia kata ulang murni ini. Nah, itu kalau jurusan bahasa mempelajari nanti ada kata ulang murni, kata ulang semu, kata ulang sebagian, dan lain sebagainya. Kura-kura, mondar-mandir, sayur-mayur, dan segalanya. Oke, ini untuk pemenggalan kata tidak usah saya sampaikan kembali, nanti bisa cek KBBI bagaimana pemenggalan katanya. Karena KBBI itu sekali akses Anda sudah bisa mendapatkan ilmu yang banyak sekali terkait pemenggalan kata, makna, kemudian bentuk baku dan tidak baku, dan lain sebagainya. Nah, kalau ini ada kasus dalam tataran kalimat ya. Di mana dia sekarang? Di mana ini ditulis ini ya, terpisah. Di mana dia sekarang? Mereka ada di mana-mana. Ya. Koper diangkat. Nah, ini tadi ya, diangkat, dijual, dibanting, dipukul. Nah, ini semuanya melekat atau serangkai ya dari kata dasarnya, karena ini merupakan imbuhan. Kain itu disimpan di dalam lemari. Nah, ini merupakan kata depan menunjukkan tempat ya. Dia ikut terjun ke tengah kancah perjuangan, karena ini juga menunjukkan kata tempat. Mari kita berangkat ke kantor. Saya pergi ke luar kota. Ia keluar ke luar kota, artinya ini menuju ya, menuju tempat gitu ya. Ia keluar itu menunjukkan aktivitas dari rumah. Ia berasal dari, cincin itu terbuat dari emas. Nah, ini yang biasanya sering keliru ya, keluar. Kalau yang dimaksud adalah keluar kota atau istilahnya tempat yang dituju, nah itu dipisah. Kalau keluar yang menyatakan aktivitas itu dirangkai penulisannya. Di juga sama ya, di apabila itu imbuhan ya, jadi ditulis serangkai. Kalau di merupakan kata tempat gitu ya, mohon maaf, kata yang berhubungan dengan penunjukan tempat itu biasanya wajib dan lazim ditulis
terpisah dari kata yang mengikutinya. Nah, ini partikel ya. Partikel pun. Ada namanya partikel lah, kah, pun, tah juga ya, tapi tah ini tidak produktif digunakan. Nah, ini dia tetap semangat walaupun lelah. Nah, walaupun ini tidak harusnya ditulis terpisah. Harus ditulis nyambung karena merupakan penyebutan walaupun ini merupakan kata hubung ya. Adapun penyebab kemacetan itu belum diketahui. Nah, penulisan partikel pun itu ada dua ya, yang sebagai kata hubung dia atau tanda hubung seperti itu dituliskan serangkai dengan kata yang di awalnya gitu ya. Tapi kalau dia sebagai penegasan, dia harus ditulis terpisah karena sebagai penegasan. Nah, seperti ini. Adapun penyebab kemacetan itu belum diketahui ya. Adapun penyebab karena merupakan konjungsi ya. Konjungsi. Kemudian bagaimanapun pekerjaan itu belum selesai minggu depan. Ini masih keliru. Meskipun sibuk, dia dapat menyelesaikan tugas dengan baik. Nah, ini termasuk dalam golongan kata hubung ya. Jika hendak pulang nanti pun kendaraan masih tersedia. Ini penegasan. Apapun permasalahan yang muncul, dia dapat mengatasinya. Ini penegasan ya. Sekalipun sahabat, dia belum pernah sekalipun datang ke sini. Sekalipun di sini benar penulisannya karena kata hubung. Sekalipun. Sahabat, dia belum pernah sekalipun ya. Jangankan 2 kali, sekalipun dia belum pernah datang ke sini. Nah, itu penegasan. Seharusnya ditulis terpisah. Nah, ini sudah tidak asing ya. Dan singkatan juga tidak asing. Ingat ini penyingkatan seperti apa ya. TTD, NIP itu tidak harus diisi titik ya. PT, nah ini yang sering disalahartikan gitu ya. Jadi yang benar seperti apa? Nah, ini NIP itu tidak diisi tanda titik. SBY juga karena ini merupakan singkatan ya. AKBP jabatan ya. RM Rashid, Saudara Edi. Nah, itu singkatan. Ini juga atas nama ya. Jalan Joglo. Nah, ini benar ya. Oke, ini bisa ditebak nanti. Kita lihat bagaimana penulisannya. Boleh kita manfaatkan KBBI gitu ya. Mau menulis seperti apa, puskesmas, Kalteng, dan lain sebagainya. Kalteng ini ya, Kalimantan Tengah. Oke, Wita, ya Wita dan lain sebagainya itu bisa ditemukan ya bagaimana penulisan singkatannya. Oke, untuk bagian pertama saya cukupkan di sini ya. Jadi nanti ini merupakan tugas dari mahasiswa semuanya ya. Oke, nah di sini ada beberapa kolom, silahkan bisa di-capture ya. Ini merupakan tugas dari mahasiswa, silahkan. Saya sudah tadi beberapa menyebut ya. Jadi yang benar mana, yang tepat yang mana, sudah beberapa saya sebut, tetapi saya berikan Anda tugas yang manakah dari singkatan ini yang tepat penulisannya. Ya, beberapa sudah saya sebut tadi. Ini merupakan tugas, silahkan dibuat di Google Drive untuk tugas dari materi ejaan ini, terutama di singkatan. Ya, baik itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga materi ini bisa dipahami. Minggu depan saya akan memberikan materi terkait masih dalam ejaan yang harusnya Anda pahami untuk murni penyelesaian tata bahasa di dalam penulisan maupun di dalam lisan yang sesuai dengan konteks kebakuan dan juga konteks aturan yang berlaku sesuai dengan EYD versi 5. Baik mahasiswa, semoga ini bisa di-capture ya. Silakan saya berikan waktu untuk capture. Yang manakah singkatan ini yang tepat penulisannya. Oke. Baik, terima kasih atas waktunya dan saya akhiri dengan para mesanti. Om Santi, Santi, Santi Om.